Korea Selatan sekarat. Kok bisa sih? Kita mengenal Korea Selatan sebagai negara yang punya boyband kelas dunia, drama Korea yang bikin jutaan orang baper sejagat raya, dan teknologi yang bahkan bisa bikin kulkas kamu lebih pintar dari kepala desa. Tapi di balik layar gemerlap K-pop dan berkilaunya skincare, Korea Selatan sedang tenggelam. Tenggelam dalam utang, kesepian, dan kelelahan hidup. Negara maju yang katanya sukses kini pelan-pelan tumbuh menjadi negara penuh luka. Luka yang tak berdarah tapi terasa sampai ke sumsum ekonomi. Di balik gemerlap ada kegelapan. Korea Selatan itu kayak mantan yang kelihatan bahagia di Instagram tapi nangis setiap malam di bawah shower. GDP mereka tinggi, ekspor teknologi canggih, budaya pop mendunia. Tapi data dari OECD menunjukkan tingkat stres, depresi, dan bunuh diri di Korea Selatan adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Bahkan, bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 1 di kalangan pemuda Korea Selatan. Jadi, di balik wajah glowing artis drama Korea, ada anak muda yang bertanya, buat apa hidup kalau cuma buat bayar hutang? Utang rumah tangga, bom waktu nasional. Korea Selatan bukan lagi negara, tapi ATM berjalan dengan tagihan cicilan yang bisa bikin jantung berdebar tanpa kopi. Rasio utang rumah tangga mereka mencapai lebih dari 100% dari PDB. Artinya, tiap orang di Korea, bahkan bayi baru lahir secara statistik sudah punya utang. Banyak warga di Seoul kerja kayak robot pagi sampai tengah malam cuma buat bayar cicilan rumah kecil seukuran lemari baju. Bahkan menurut Bank of Korea, utang pribadi masyarakat Korea tumbuh lebih cepat dari pendapatan mereka. Ya gimana enggak, harga properti di Seoul udah kayak beli pulau pribadi di Indonesia. Harga rumah adalah mimpi yang dikunyah kenyataan. Di Korea Selatan, harga rumah itu bukan naik tapi ngibrit. Anak muda Korea sekarang punya dua pilihan. Pertama, nikah dan nyewa rumah kecil. Kedua, tetap jomblo dan beli rumah bekas di desa terpencil. Bahkan banyak dari mereka sekarang bikin gerakan yang disebut Sampo Generation. Artinya mereka memilih untuk menyerah dari 3 hal: pacaran, menikah, dan punya anak. Bukan karena mereka benci cinta, tapi karena mereka sadar cinta nggak bisa bayar listrik dan cicilan apartemen. Ketergantungan berlebihan pada Samsung. Korea Selatan itu kayak punya satu superhero yang kerja rodi tanpa libur, Samsung. Bukan cuma jadi andalan, Samsung itu kayak Iron Man yang sekaligus jadi tukang listrik, tukang ledeng, sampai satpam kompleks. Perusahaan ini nyumbang sekitar 15-20% dari seluruh ekonomi negara. Gila nggak tuh? Itu artinya kalau Samsung bersin, won bisa pilek, bursa saham bisa flu berat, dan ekonomi nasional bisa masuk UGD pakai infus dolar. Bahkan pemerintah Korea Selatan sendiri secara terbuka menyebut Samsung sebagai mitra strategis negara. Ibarat negara ini kapal, maka Samsung adalah mesin utamanya, sekaligus jangkar, sekaligus pelampung cadangan. Tapi terlalu bergantung pada satu perusahaan itu kayak nikah sama pasangan yang pegang semua ATM, semua password, dan kadang suka hilang sinyal. Sekali Samsung goyang, ekonomi nasional bisa ikut jantungan. Dan itu bukan teori semata. Waktu Samsung Galaxy Note 7 meledak, bukan cuma HP-nya yang kebakaran, ekonomi Korea ikutan demam. Lucunya, Samsung juga saking besar dan kuatnya sampai pernah ada istilah nggak resmi, Korea Selatan itu negara di dalam Samsung, bukan sebaliknya. Dan jangan lupakan, Samsung punya pengaruh politik yang kadang lebih kuat daripada partai oposisi. Contohnya, Lee Chang-yong, pewaris kerajaan Samsung, pernah kena kasus korupsi, suap, dan pencucian uang, tapi tetap bisa keluar penjara kayak ngambil cuti. Hebat kan? Kalau rakyat biasa, jangan harap. Satu perusahaan, satu keluarga, satu konglomerat, tapi pengaruhnya selevel dewa dalam drama politik dan ekonomi. Makanya kondisi ini bikin para ekonom gelisah. Apakah Korea Selatan masih republik demokratis atau sudah berubah menjadi Samsung Land? Negara maju tapi masyarakatnya lelah hidup. Banyak orang bilang Korea itu negara maju, tapi maju kemana kalau rakyatnya jalan terseok-seok? Menurut laporan dari World Population Review, Korea Selatan adalah negara dengan tingkat kesepian tertinggi di dunia. Ada orang tua yang meninggal sendirian, baru ketahuan tetangga setelah bau jasadnya menyebar ke lantai bawah. Ini bukan film horor, ini realita hidup di Korea Selatan, di mana individualisme dan tekanan sosial lebih kejam dari mata pelajaran matematika SMA. Apa yang salah? Siapa yang bisa dibenahi? Pemerintah Korea bukannya diam. Mereka coba dorong subsidi kelahiran, dorong inovasi, bahkan robotisasi. Tapi gimana mau punya anak kalau tiap malam orang-orang cuma bisa tidur 4 jam dan sisanya kerja? Ironisnya, Korea Selatan dianggap sukses karena kerja kerasnya, tapi justru kerja keras itulah yang pelan-pelan membunuh mereka. Ekonomi tumbuh tapi manusia jadi robot. Modernisasi sukses tapi kemanusiaan tertinggal di halte. Korea Selatan adalah contoh sempurna dari pertanyaan besar.
Apakah negara itu bisa disebut hebat kalau rakyatnya tak bahagia? Di balik gemerlapnya, Korea sedang sekarat. Bukan karena perang, tapi karena tekanan yang tak terlihat. Kalau Korea aja bisa hancur diam-diam, gimana dengan negara lain yang kondisi ekonominya jauh lebih rapuh? Ya, silakan kamu jawab di kolom komentar. Apakah modernisasi selalu harus mengorbankan kebahagiaan? Dan menurut kamu, negara mana lagi yang sedang berdarah tanpa suara? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak dibahas dengan nalar. Terima kasih sudah nonton, dan ini Relung Nalar.